Istilah Raja Jawa yang disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia pada saat melakukan pidato pertama usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar sepertinya masih menarik untuk dibahas. Karena komentar soal Raja Jawa ala Pak Bahlil Lahadalia ini mendapat komentar jenaka dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Bu Megawati. Bu Megawati ini menilai bahwa Pak Bahlil Lahadalia ini tidak tahu menau tentang istilah Raja Jawa. Karena katanya ya, Pak Bahlil ini bukan orang Jawa. Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya apa beritanya. Ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Dia ngomong Raja Jawa kan. Terus maksud saya yihnya ini gini. Kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan dia orang mana sih, NTT apa mana tuh? Oh, Banda Naik. Oh gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Bicara soal Raja Jawa yang disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia pada saat pidato pertamanya usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sepertinya kalimat ini menyitir dari apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Pak Pandana Baban, yang pada saat itu ia menceritakan perbincangannya dengan Rizal Ramli pada saat menghadiri acara hajat Pak Jokowi. Pada saat itu menurut Pandana Baban, Rizal Ramli ini membisikkan kata-kata kalimat ngomong sama Pak Pandana Baban bahwa Pak Jokowi ini direpresentasikan sebagai seorang Raja Jawa yang sadis. Bahkan sadisnya melebihi dari Pak Harto. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno. Telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anung, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi, gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, gitu. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Oke, jadi koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Bicara soal Raja Jawa yang disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia, yang sepertinya ia mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Pandana Baban pada saat ia menceritakan obrolannya dengan Pak Rizal Ramli di acara hajatan Pak Jokowi. Kira-kira direpresentasikan kepada siapa ya? Kalau kita bicara soal Raja Jawa, ini biasanya direpresentasikan pada sosok penguasa di tanah Jawa yang itu identik dengan salah satu kerajaan yang pada saat itu menguasai hampir seluruh Pulau Jawa.
hanya beberapa daerah tertentu yang tidak dikuasai oleh kerajaan ini, yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ini memiliki beberapa raja yang sampai hari ini masih sering kita dengar namanya. Yang diantaranya adalah Kanjeng Panembahan Senopati. Kanjeng Panembahan Senopati ini adalah pendiri Mataram sekaligus raja pertama Kesultanan Mataram. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah seorang tokoh dari Kerajaan Pajang, yang pada saat itu setelah melepaskan diri dari Pajang, mendirikan Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram. Lalu raja berikutnya adalah Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang ini putra mahkota dari Kanjeng Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Raja ketiga Kesultanan Mataram adalah putra dari Raden Mas Jolang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo ini merupakan raja di Kesultanan Mataram yang berkuasa paling lama, yaitu sekitar 32 tahun. Hampir sama dengan Pak Harto ya, Orde Baru. Berkuasa 32 tahun. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo ini berkuasa paling lama dan sempat membawa kejayaan Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo ini memiliki putra mahkota yang bernama Raden Mas Saidin. Pada usia 18 tahun, Raden Mas Saidin ini memiliki kisah yang cukup memalukan. Bukan memilukan ya, memalukan. Karena sudah mengalami cacat moral. Pada saat itu Raden Mas Saidin merebut istri dari Tumenggung Wiraguna. Ia menikahi istri Tumenggung Wiraguna secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hal ini memicu kemarahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, sehingga ia sempat menghukum Raden Mas Saidin. Tetapi Sultan Agung tidak mencopot gelar Raden Mas Saidin ini sebagai putra mahkota, yang pada akhirnya sebelum Sultan Agung wafat, Raden Mas Saidin ini diangkat sebagai raja di Kesultanan Mataram untuk yang keempat. Jadi Raden Mas Saidin ini Raja Mataram atau Kesultanan Mataram yang keempat dengan gelar Amangkurat I. Amangkurat I ini dikenal sebagai Raja Mataram yang paling sadis, paling bengis dan antagonis. Kenakalan Raden Mas Saidin ini terlihat dari sejak ia masih usia 18 tahun, yaitu ketika ia merebut istri Tumenggung Wiraguna, dinikahi secara diam-diam. Pada saat ia menjadi raja di Kesultanan Mataram, yang saat itu istananya berada di Kerto, oleh Amangkurat I ini dipindah ke Pleret. Pada saat itulah Amangkurat I ini terlihat menjadi raja yang bengis, yang sadis. Bicara soal Raja Jawa yang disampaikan oleh Pak Bahlila Dahlia yang menjiplak dari omongan yang pernah disampaikan oleh Pak Pandana Baban yang menceritakan obrolannya dengan Pak Rizal Ramli. Kira-kira merepresentasikan siapa dan direpresentasikan kepada siapa nih? Apakah kepada Pak Jokowi? Lalu siapa Raja Jawa yang direpresentasikan itu? Apakah Kanjeng Panembahan Senopati atau Raden Mas Jolang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Amangkurat I yang memindahkan istana Kerto ke Pleret, dan pada saat itu ia menjadi raja yang paling bengis, kejam, sadis, antagonis, semena-mena, bahkan tidak hanya berani membunuh orang-orang dekatnya dari Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai ayahnya,
tetapi juga ia tega membunuh mertuanya. Ia juga membunuh Tumenggung Wiraguna yang istrinya direbut pada saat ia masih remaja dengan mengatur siasat mengutus Tumenggung Wiraguna memberantas atau menumpas pemberontakan di wilayah Belambangan.